Terang, salah mesin kanan, oper gigi pakai tangan kiri. Iya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang permasalahan Vespa, yang mana ini Vespaku kemarin ini habis ketika saya selah ya, ataupun saya genjot pada kickstarternya itu meledak ya. Nah, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Iya, sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan, ini sudah saya temukan. Untuk penyebabnya itu yang pertama itu di bagian platina ya, mungkin karena platinanya itu geser sehingga Vespa bisa meledak. Nah, di bagian platina ini harus kita setting kembali ya untuk jarak renggangannya. Kalau terlalu renggang pun bisa meledak ya. Juga kalau terlalu jarak renggangnya itu kalau terlalu sempit juga bisa meledak ya. Karena hal tersebut itu harus kita sesuaikan antara platina dan karburator ya. Selain platina juga karburator itu bisa menjadi faktor Vespa nembak ataupun meledak ya. Mungkin karena bensinnya itu terlalu irit juga bisa terjadi faktor meledak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu menyeting kembali pada bagian platina. Ini dengan cara mengetrok ya, namun harus ekstra hati-hati karena dengan cara ini tuh rawan patah, sehingga harus ekstra hati-hati. Namun tidak apa-apa ya, harus hati-hati. Dengan catatan itu sebenarnya yang baik untuk settingan platina itu harus kita lepas pada bagian kipasnya ya, namun biasanya itu gak mau ribet sehingga boleh menggunakan ketrokan. Nah, untuk jarak kerenggangannya itu sekitar 0,2 mm sampai 0,7 mm ya. Jangan terlalu renggang dan jangan terlalu rapat untuk jarak kerenggangannya. Ini terlalu rapat sehingga saya renggangkan kembali. Nah, kalau untuk merenggangkan ataupun merapatkan itu dengan cara mengetroknya ke kanan ataupun ke kiri, itu kebalikannya ya. Nah, untuk cara settingnya ada di video saya yang lainnya, atau nanti boleh saya sediakan linknya juga boleh. Kemudian selain platina, faktor meledak itu juga bisa karena karburator. Pada intinya itu antara pengapian dan karburator itu tidak seimbang ya, antara pengapian dan juga settingan karbu itu faktor penyebabnya ya, sehingga Vespa meledak. Kemudian untuk menyeting karbu, pastikan kita hidupkan ataupun kita bersihkan terlebih dahulu pada bagian busi, karena biasanya ketika meledak itu Vespa nggak mau hidup ya. Nah, oleh karena itu kita bersihkan untuk bagian businya dan kita cek di bagian businya itu basah atau tidak. Nah, kalau memang kering tidak apa-apa, namun alangkah baiknya ya kita bersihkan. Iya. Pastikan untuk busi kering dan juga jarak kerenggangannya itu juga harus kita sesuaikan ya, supaya nantinya itu tidak terulang lagi Vespa nembak ataupun meledak. Nah, kita bersihkan. Nah, ini pastikan sudah bersih dan kering. Kemudian di bagian ini, bagian dalam lubang busi pun harus kita bersihkan dengan cara mengenjot kayak gini, supaya kotoran-kotoran itu keluar sehingga Vespa mudah untuk berbunyi. Nah, setelah pastikan semuanya bersih kayak gini, kita bersihkan. Nantinya Vespa kita hidup, kita setting ataupun kita padukan
supaya benar-benar jalannya itu seimbang antara platina, busi pengapian, dan karburator. Settingan angin ya, angin yang masuk yang keluar, bensin yang masuk yang keluar itu harus benar-benar kita padukan supaya menjadi, maksud saya itu supaya tenaga, tampil performa, dan juga enak untuk kita kendarai ya. Untuk settingan karbunya juga ada di video saya yang lainnya untuk menyeting ataupun menyetel karbunya, nanti saya sediakan linknya. Nah, pastikan semuanya beres, tinggal kita hidupkan dan kita setting di bagian karbu. Nah, kayak gini ya. Nah, kemudian kita setting di bagian karbunya nanti ketika Vespa kita hidup. Namun biasanya kalau untuk platina kita otak-atik itu bisa saja Vespa malah tidak hidup ya. Itu bisa saja hal tersebut terjadi karena untuk jarak kerenggangannya itu benar-benar harus pas. Nah, itu kan ini Vespa aku nggak bisa nyala. Nah, nggak bisa nyala, mungkin ini karena untuk settingan platinanya itu kurang pas sehingga menjadi mogok. Kita coba untuk ketrok kembali ya di bagian platinanya, mungkin terlalu jarak kerenggangnya ini terlalu dekat ataupun terlalu renggang juga bisa jadi Vespa malahan tidak hidup. Nah, ini kita coba untuk rapatkan ya. Nah, kalau semakin rapat itu jarak kerenggangannya itu memang mudah untuk hidup ya, cuman tenaganya agak kurang. Kalau terlalu renggang itu sulit untuk hidup, namun ketika hidup tenaga cukup lumayan. Itu sifat dari kerenggangan platina. Oke, nah ini udah saya utak-atik ya. Nah, kira-kira untuk ukurannya ya sekitar 0,2 mili sampai 0,7 mm. Nah, coba kita hidupkan. Oke. Nah, ini Vespa sudah berbunyi ya. Ketika Vespa sudah berbunyi, barulah kita setting di bagian karbu supaya nantinya benar-benar tidak terulang kembali. Terima kasih, mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya.